Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Purwona Putra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Melia Herliana SPD MPD. Latar belakang: belajar adalah suatu proses tingkah laku berdasarkan pengalaman latihan dan pengetahuan seorang yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Menurut Supriyono 2019 halaman 3, dalam belajar terdapat beberapa proses di dalamnya termasuk melihat, mengamati, serta memahami sesuatu yang dipelajari sehingga pada pengalaman tersebut seorang dapat mengubah tingkah laku berdasarkan pendapat di atas. Poin-poinnya adalah rumusan masalah, apa pengertian dari belajar secara umum, apa definisi belajar menurut para ahli, bagaimana prinsip belajar, apa saja karakteristik belajar. Pembahasan pengertian belajar secara umum. Pengertian belajar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berarti berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pengertian belajar secara umum adalah aktivitas mental ataupun psikis yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda-beda antara sebuah belajar dan sebuah belum belajar. Definisi belajar menurut para ahli. Menurut Heidel dan Bauer, definisi belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang. Menurut Ernest R. Hilgert pada tahun 1984, belajar diartikan sebagai proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Mohsurya pada tahun 1981, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu. Menurut Gagne pada tahun 1977, definisi belajar menurut Gagne merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya beberapa dari sebelum individu. Menurut Triato pada tahun 2010, proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik sengaja maupun tidak sengaja. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar mengajar. Perhatian terhadap pelajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajar sesuai dengan kebutuhan, apabila bahan pelajar itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan itu. Beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sebagai kegiatan psikis yang sesuai diminati, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses pengamali dan belajar tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Menurut Edgar Dadley dalam Liliamti 2009.245, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Pengulangan. Prinsip belajar pengulangan yang menekankan perlunya pengulangan berkali-kali. Paling penting tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, menanggap, mengingat, menghayal. Tantangan.
Tantangan dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasi bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tantangan untuk mempelajari pelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Balikan dan penguatan, siswa selalu membutuhkan sesuatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil, yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain. Di sini ada karakteristik belajar. Satu, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Dua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode yang teknik direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tiga, memfokuskan materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Empat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Lima, aktor guru yang cermat dan cepat. Enam, pola aturan yang ditaati guru dan siswa proporsi masing-masing. 7. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bab 3. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah suatu aktivitas atau pengalaman yang memotivasi seorang menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku karena adanya pengalaman yang dilakukan dalam kegiatan belajar. Definisi belajar menurut para ahli yang saya paparkan 5, yaitu menurut Hergen and Bauer, menurut Hermes, menurut Gagne, menurut Surya, menurut Trianto. Pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Hergen and Bauer, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang. Saran, mungkin untuk belajar sendiri tidak hanya dalam cangkupan pendidikan, melainkan di mana orang tersebut berniat untuk menuntut ilmu dan tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.